Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Jamaah virtual yang dirahmati Allah, saat lagi kita akan menyaksikan tausiah online Ramadan 1441 Hijriah yang diselenggarakan oleh PWMDIY. Nah, saat lagi akan segera dimulai. Namun sebelumnya kita akan menonton terlebih dahulu video dakwah virtual berikut ini. Bi, wong edan kae kok ora kena corona ya, Bi? Lah nek wong edan kira ning social distancing kok ora ono wong edan rapat, wong edan kuyak dulu salam-salaman cici-cici. Dadi wong edan ku malah wis social distancing. Awak dhewe iki ning karo Gusti Allah. Iku lho. Nyane Pak Dewa karo kowe nek wedi karo ular ora kok ngene Pak wedi karo corona karo Gusti Allah. Wedi karo wedi mergo bahaya, padha corona nek wedi Gusti Allah iki padha karo nek awake dhewe wedi karo wong tuwa malah wedi tresno ning ora mbantah. Video tadi, nah semoga bisa menginspirasi kita dan bisa memotivasi kita untuk terus menambah keimanan di bulan suci ini. Oh ya, sebelum saya tutup, ini jangan lupa simak terus tausiah online Ramadan kita di YouTube, yaitu Kajianmu Channel, di FB Pemuda Muh DIY, Twitter Pemuda Muh DIY, dan Zoom dengan meeting ID 754-058-3868. Dan untuk YouTube, untuk dukungan kepada kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, wong edan kae kok ora kena corona ya, Bi? Lah nek wong edan kira ning social distancing kok ora ono wong edan rapat, wong edan kuyak dulu salam-salaman cici-cici. Dadi wong edan ku malah wis social distancing. Awak dhewe iki ning karo Gusti Allah. Iku lho. Nyane Pak Dewa karo kowe nek wedi karo ular ora kok ngene Pak wedi karo corona karo Gusti Allah. Wedi karo wedi mergo bahaya, padha corona nek wedi Gusti Allah iki padha karo nek awake dhewe wedi karo wong tuwa malah wedi tresno ning ora mbantah. Bi, wong edan kae kok ora kena corona ya, Bi? Lah nek wong edan kira ning social distancing kok ora ono wong edan rapat, wong edan kuyak dulu salam-salaman cici-cici. Dadi wong edan ku malah wis social distancing. Awak dhewe iki ning karo Gusti Allah. Iku lho. Nyane Pak Dewa karo kowe nek wedi karo ular ora kok ngene Pak wedi karo corona karo Gusti Allah. Wedi karo wedi mergo bahaya, padha corona nek wedi Gusti Allah iki padha karo nek awake dhewe wedi karo wong tuwa malah wedi tresno ning ora mbantah.
Bi. Wong edan kae kok ora kena corona ya, Bi. Lah nek wong edan kira social distancing kok ora ono wong edan rapat, wong edan kuyak dulu, salam-salaman cilik-cilik. Jadi wong edan itu malah wis social distancing. Awak dhewe iki ning karo Gusti Allah. Iku lho. Nyane Pak wedi karo kowe nek wedi karo ular ora kok ngene Pak wedi karo corona karo Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah yang pada sore hari ini menyaksikan tausiah online Ramadan 1441 Hijriah langsung dari kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta di Gedung Kuning. Nah, insya Allah pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 April 2020 bertepatan dengan 7 Ramadan 1441 Hijriah, kembali kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta hadir bersama pada sore hari ini ada Ustadz DRS Hamdan Hambali yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, dan insya Allah nanti beliau Ustadz Hamdan Hambali yang insya Allah kita berdoa mudah-mudahan beliau selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan materi tentang hadis-hadis pilihan pada sore hari ini. Nah, insya Allah karena pada sore hari ini Ustadz Hamdan Hambali sudah hadir di tengah-tengah kita, maka tentu saja tausiah online Ramadan 1441 Hijriah ini akan kita mulai. Untuk itu kepada Ustadz Hamdan Hambali mungkin bisa menyampaikan tausiahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa adallal mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lewat online. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita diselamatkan dari ujian cobaan yang sekarang ini sedang mewabah, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang matannya sebagaimana yang akan saya sampaikan.
Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsaita fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi bersabda, beliau menyampaikan kepada Ibnu Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing au abiru sabilin, atau orang yang menyeberang jalan. Kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsaita fala tantadiris sobah. Kalau kamu sedang berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu sedang berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Khudh min sihhatika limaradika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu senang tidak senang, mau tidak mau. Tidak ada orang yang tidak akan ke akhirat, pasti. Tidak ada orang yang tidak akan meninggalkan dunia, pasti akan ditinggalkan. Secara jelas Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mencicipi mati atau akan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami Allah kamu semuanya akan dikembalikan. Turja'un itu diartikan dikembalikan. Kalimatnya kalimat yang pasif. Jadi kita semuanya ini akan dikembalikan. Seakan-akan manusia itu dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, manusia itu tidak mau. Tidak mau kembali kepada Allah. Maka kalimatnya turja'un, akan dikembalikan. Karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, karena kita ini pada saatnya akan meninggalkan dunia, dan kita ini pada saatnya akan menghadap Allah, dan kita ini pasti akan mati. Maka
kita mesti harus mempersiapkan diri. Kapan kita harus mempersiapkan diri? Ya sekarang ini. Tidak menunggu nanti, besok, dan seterusnya. Karena kita ini tidak tahu kapan Allah akan menarik kita. Allah akan memanggil kita. Allah sendiri telah berfirman dalam surat Luqman, ayat yang terakhir atau 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakan besok. Dengan kata lain, apa yang akan dialami besok. Jangankan besok, nanti ini saja. Apakah kita ini setelah berbuka itu masih seperti sekarang kondisinya? Atau apakah setelah kita berbuka masih sehat, masih hidup, atau sebaliknya? Itulah rahasia Allah yang manusia tidak tahu. Dan di mana manusia, kita semuanya ini akan meninggal, akan mati, itu juga tidak tahu. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di mana akan meninggal dunia. Itu termasuk rahasia Allah yang manusia tidak diberitahu. Bahkan dalam surat Luqman yang terakhir ayat 34 itu, di samping dua rahasia kapan meninggal, di mana meninggal, ada tiga lagi rahasia Allah, yaitu kapan hari kiamat terjadi. Yang jelas kiamat itu pasti terjadi. Di samping pasti terjadi, datangnya kiamat itu tiba-tiba. Bahasa Qur'annya baghtatan. Maka tidak ada orang yang tahu apakah besok, apakah lusa kiamat terjadi. Datanya tiba-tiba. Kalau begitu memang harus selalu siap. Yang kedua, turunnya hujan. Itu juga rahasia. Kalau kita melihat mendung, itu kan dikatakan tanda mau hujan. Tapi apakah setelah mendung itu kemudian hujan? Ternyata tidak. Begitu mendung gelap, habis itu terus terang. Sehingga orang hanya bisa mengatakan, oh, tidak jadi hujan. Barangkali peribahasa Indonesia yang sering kita dengar, mungkin apakah dari ayat ini, saya tidak tahu, yaitu peribahasa sedia payung sebelum hujan. Ada orang karena melihat cuacanya bagus tidak bawa payung. Ternyata setelah berangkat hujan. Atau orang bawa payung ternyata tidak hujan. Karena itu peribahasa itu sangat bagus. Hujan tidak hujan, pokoknya bawa. Nah, kita ini mati tidak mati harus siap. Karena pasti pada saatnya kita akan mati. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Bisa saya berikan di antaranya kita menggunakan 2 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nikmatani azimatani, 2 kenikmatan yang besar, maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang yang tertipu. Dalam pengertian yang lain diartikan banyak orang yang rugi karena tidak menggunakan 2 kenikmatan itu. Kata Nabi, 2 kenikmatan itu adalah as-sihhatu wal faraghu, sehat dan sempat. Nah, terutama kaum atau generasi muda, tidak usah menunggu nanti tua. Nanti saja kalau sudah tua. Ya kalau sampai tua. Kalau ternyata nggak sampai tua. Makanya pada saat sempat, gunakanlah kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik itu ibadah, bekerja, dan seterusnya, belajar, menuntut ilmu, mumpung masih sempat, mumpung masih sehat. Karena orang itu kalau sudah sakit, banyak hal yang tidak bisa dilakukan pada saat sehat. Maka ada kata-kata Jawa, ada orang mengatakan sholatnya, pengajiannya, kalau sholat atau bekerja atau pengajian beras, nek kober nek waras. Kober itu artinya faro, sempat. Waras itu artinya sehat. Kalau pas sehat diajak ngaji, bilangnya sedang banyak pekerjaan sehingga tidak bisa berangkat. Tidak sholat, alasannya sakit. Kalau pas sempat ia sakit, pas sehat tidak sempat, sehingga orang itu tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah, tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak karena meninggalkan 2 kenikmatan itu. Nah, yang kedua, bagaimana mengisi 2 kenikmatan itu? Nah, di antaranya saya sampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Ada seorang Arab Badui atau Arab desa yang minta penjelasan kepada Nabi, minta ditunjukkan. Kata dia, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhalal jannah. Wahai Nabi, tunjukkan kepadaku suatu amal, kalau saya lakukan amal itu akan menjadikan aku masuk surga. Kemudian Nabi menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kalau ingin masuk surga, pertama supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, jangan mengsekutukannya, jangan syirik,
Jangan menduakan Allah dengan makhluknya. Betul-betul wahdah, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubata, menegakkan ibadah sholat wajib. Di sini kata-katanya tuqimu, menegakkan, bukan takumubi. Kalau takumubi itu melaksanakan. Nah, menegakkan itu bagaimana ajaran sholat, di samping sholat itu sendiri kaifiyahnya dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, juga isi daripada sholat itu benar-benar di mana-mana harus ditegakkan. Di antaranya Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguh sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ini kalau dilakukan dengan benar-benar sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang ketiga, watu addiz zakata. Kalau punya kemampuan menunaikan zakat. Kalau zakat ternyata belum mampu, ya kemudian infak, sedekah sesuai dengan kemampuannya. Yang namanya sesuai dengan kemampuan itu, ya kalau dia punya banyak memberi banyak, kalau dia punya sedikit beri sedikit. Bahkan saya pernah mendengar keterangan dari Allahu Yarham Bapak Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Beliau mengatakan sebenarnya persoalannya itu bukan besar kecilnya barang yang diinfakkan atau disedekahkan, tapi semangat berinfak, semangat bersedekah. Yang namanya semangat itu yang dimaksudkan adalah kalau dia punya banyak, ya tetap infak dan infaknya banyak. Kalau orang yang punya sedikit, ya infaknya sedikit sesuai dengan kemampuannya. Bukan dibalik, yang sedikit infaknya banyak, yang punya banyak infaknya sedikit. Maka menurut saya orang yang semacam itu, kalau yang punya sedikit infaknya banyak, terus dari mana? Wong punya sedikit kok infak banyak. Itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Atau yang punya banyak infak sedikit, nah itu namanya orang kikir. Wong punya banyak kok cuma infak sedikit. Kemudian yang keempat, watasumu Ramadan. Nah, 4 hal ini mari kita lakukan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih sempat. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup. Kapan lagi? Kalau tidak sekarang. Karena yang namanya nanti itu masih tanda tanya besar. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi saya sampaikan kalau zakat memang belum bisa, ya sedekah. Nah, ada hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajrun. Sedekah yang bagaimana? Yang pahalanya itu besar atau paling besar? Sedekah yang bagaimana? Sedekah yang paling besar pahalanya. Nabi menjawab, anta shadaqah wa anta sahihun. Anta shadaqah wa anta sahihun. Kamu bersedekah pada saat kamu masih sehat. Itu pahala yang paling tinggi. Sahihun dan masih sayang kepada apa yang kamu sedekahkan. Jadi barang yang kamu sedekahkan itu kamu masih butuh, masih sayang, sehat, dan masih sayang dengan apa yang disedekahkan. Takhsyal faqra, dan kamu masih punya rasa khawatir menjadi orang fakir. Wa ta'mulul ghina, dan kamu masih memikirkan kekayaan. Nah, itu namanya sedekah yang paling tinggi pahalanya itu. Sehat, dengan barang yang disedekahkan itu masih merasa perlu, dan ia masih merasa khawatir jangan sampai jadi orang fakir, dan memikirkan bagaimana menjadi orang kaya. Nah, dalam keterangan ataupun hadis ini kelanjutannya adalah jangan kalau kamu sudah mau meninggal, sudah tidak bisa apa-apa baru mengatakan itu nanti saya infakkan. Bukan tidak baik, ya baik saja, tapi pahalanya tidak lebih besar dibanding, karena kalau sudah mau meninggal itu sudah nggak butuh. Coba orang yang sudah sakit parah itu makan, sudah belikan sate yang paling mahal saja yang nggak mau, belikan TV yang besar satu almari besarnya, ya sudah nggak tertarik. Naik mobil karena memang sakitnya sudah parah, ya tidak merasa enak. Jadi semuanya sudah nggak butuh, baru mengatakan silahkan ambil. Nah, lah itu jangan sampai terjadi semacam itu. Yang ketiga yang harus kita siapkan untuk menghadapi panggilan Allah jangan sampai tidak dilakukan, yaitu saling tolong menolong, bantu membantu sesama kita. Apa yang bisa kita bantukan kepada orang lain, mari kita bantukan. Apalagi sekarang dalam kondisi seperti ini, banyak orang butuh bantuan. Kemudian yang terakhir, punya kepedulian terhadap orang lain. Jangan berlaku sombong dan membangga-banggakan diri. Ini harus kita hindari betul. Orang butuh perhatian, maka kita memberikan perhatian. Jangan menjadi orang yang sombong. Ingat, manusia itu sekarang hidup, nanti mati. Sekarang sehat, nanti sakit. Jangan sampai kita ini dalam keadaan sehat berlaku sombong. Dalam keadaan kuat tidak memperdulikan orang lain. Ternyata tidak lama
kita ini berubah dalam waktu singkat dari sehat menjadi sakit, dari hidup menjadi mati. Alangkah ruginya kalau sampai kita ini tidak mensiapkan itu. Dan itu sudah banyak contohnya. Saya punya teman, pagi-pagi sebelum mengajar, dia ingin olahraga dulu, naik sepeda. Tapi ternyata bukan sehat yang dia dapatkan, tapi malah mati yang dia dapatkan. Di rumah ditanya, sedang kemana Bapak? Sedang olahraga, naik sepeda. Nggak lama kemudian berita lelayu, telah meninggal dunia. Bapak sedang habis naik sepeda. Itulah yang terjadi manusia. Allah menyatakan dalam surat Luqman juga ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu mengabaikan orang lain. Kalau arti asalnya memalingkan pipimu, tusair khaddaka. Jangan memalingkan mukamu dari manusia. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ingat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ini di dunia tidak akan lama. Sampai kapan kita tidak tahu, apakah cepat atau tidak. Yang jelas kita ini sewaktu-waktu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan dua kenikmatan untuk kegiatan ibadah, kegiatan kebaikan, kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan akhirat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat atau nikmat longgar. Itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami haturkan pada Ustadz Hamdan Hambali, pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah yang saat ini tengah mengikuti kajian atau tausiah online Ramadan 1441 Hijriah. Langsung kami siarkan dari studio pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta di Gedong Kuning, masih bersama kami dengan Ustadz Hamdan Hambali yang semoga Allah merahmati menjaga beliau. Amin. Dan insya Allah pada sore hari ini sesi tanya jawab masih tetap akan kita langsungkan Ustadz terkait dengan materi dari Ustadz Hamdan Hambali yang tadi menyampaikan tentang hadis tentang bagaimana seseorang itu sebagaimana pengembara ya Ustadz, penyeberang jalan yang dia ketika dalam sore hari maka dia harus mempersiapkan di pagi hari untuk pagi harinya ya Ustadz ya. Kemudian ketika pagi hari dia harus mempersiapkan ketika sore harinya. Dan kemudian tentang bagaimana kenikmatan tadi yang harus kita waspadai Ustadz ya, kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu lapang. Justru ini yang membinasakan Ustadz ya. Kalau tidak hati-hati justru ketika diberikan kenikmatan sehat ini orang kadang-kadang lupa dan tidak sadar akan nikmat Allah ini. Dan kemudian adalah nikmat waktu lapang. Bahkan Ustadz tadi juga menambahkan khusus bagi kaula muda tadi untuk tidak lalai terhadap perkara ini, bahkan dianjurkan pada kita untuk tetap di dalam menuntut ilmu, karena tadi ketika ada ajakan untuk menuntut ilmu atau kajian atau mengikuti di dalam majelis ilmu, kadang ada yang mengungkapkan bahwa wah maaf saya ini tidak sempat begitu ya.
Jadi jangan dikira yang hadir di pengajian dan ustadznya itu tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Tentu dia juga punya pekerjaan dan dia menyempatkan diri memang untuk mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah yang hari ini atau saat ini mengikuti kajian kita baik melalui saluran di YouTube atau di dalam channel YouTube Kajianmu, kemudian ada di saluran Zoom, jangan lupa like, subscribe, dan di share atau share-nya itu. Kemudian insya Allah tausiah ini akan berlangsung, kita selenggarakan setiap hari selama bulan Ramadan, Ustadz. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari melalui channel YouTube, yaitu dari saudara atau saudari Hairul Yundia ini, yaitu bagaimana cara seorang anak berbakti pada orang tuanya yang sudah meninggal, Ustadz. Nah, monggo silakan Ustadz, mungkin bisa dijelaskan. Cara bagaimana berbakti kepada orang tua. Satu, mendoakan kepada orang tua. Baik mendoakan itu memohonkan ampun agar kesalahan yang telah dilakukan orang tua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua. Dilanjutkan. Dan yang ketiga, kalau orang tua itu punya saudara-saudara, punya teman-teman akrab, supaya itu juga disambung. Jangan sampai kemudian setelah orang tua meninggal terus dengan saudara-saudaranya tidak dekat lagi. Karena juga terjadi anak-anak itu bisa baik rukun dengan kakaknya, dengan adiknya pada saat orang tuanya masih hidup. Begitu orang tuanya meninggal, jadi tidak akur lagi. Apalagi kemudian orang tua itu punya tinggalan-tinggalan yang kemudian menjadi menjadi rebutan dari anak-anaknya. Nah, anak yang ingin berbakti maka tidak akan seperti itu. Apa yang dilakukan orang tua yang baik dilanjutkan. Dan harta tinggalannya itu karena memang sudah ada aturannya, ya dibagi sesuai dengan tuntunan agama Islam. Saya kira yang pokok itu. Nah, kalau ingin berbakti kepada orang tua. Tapi saya tekankan, berbakti kepada orang tua itu yang paling utama itu pada saat orang tua masih hidup. Masih bisa komunikasi. Bahkan bisa bertanya, apa yang bisa saya berikan kepada bapak dan ibu? Apa yang dikehendaki oleh bapak ibu terhadap saya? Jadi masih bisa, kalau keliru bisa membetulkan, kalau benar bisa juga menyampaikan. Tapi kalau sudah meninggal itu kan tidak bisa. Tapi Nabi masih mengatakan masih bisa berbakti kepada orang tua dengan cara tadi yang saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Ya, jazakallah khair pada Ustadz Hamdan Hamdali. Jadi pada saudara Hairul Yundia, saya kira pertanyaan tentang bagaimana berbakti pada orang tua yang telah meninggal sudah terjawab dengan cukup jelas tadi ya, bahwa kita sebagai anak apabila orang tua sudah meninggal maka tentu mendoakan ya, mendoakan kemudian menyambung silaturahim pada saudaranya dan kemudian melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan orang tua gitu Ustaz ya. Saya kira begitu Mas atau Mbak ini Hairul Yundia yang bertanya lewat channel YouTube kita di Kajianmu, maka jangan lupa bagi pemirsa kaum muslimin yang menyaksikan tayangan tausiah online Ramadan kita pada sore hari ini langsung dari studio PWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta di studio kita di Gedong Kuning Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak Ustadz dari Rizka Fahma, saudara kita dari Temanggung.
yang menanyakan via WhatsApp itu tentang rahasia Allah ya. Jadi pertanyaannya kira-kira begini Ustadz, dari saudara kita Rizky Fahma. Di masa pandemi ini ada sebagian orang yang mudah menghakimi atau menilai ibadah orang lain gitu. Kemudian dia mengatakan pada orang lain bahwa tarawihnya tidak sempurna karena tidak di rumah, atau sholatnya tidak sah karena softnya berjarak gitu ya, terkait dengan persoalan pandemi ya. Barangkali memang pertanyaan ini agak sedikit menyimpang dari topik pembicaraan kita sore hari ini, tetapi mungkin tidak begitu jauh dari kondisi kita pada saat ini Ustaz ya, terkait dengan bagaimana ketika orang lain memberikan statement ada seseorang yang memberikan statement pada orang lain, wah sholat kamu tidak sah karena kok diberi jarak ini softnya, kemudian tarawihnya kok tidak di masjid tetapi di rumah. Nah, apakah pertanyaan adalah bagaimana Ustadz, bukankah kita tidak berhak menilai ibadah orang lain itu? Kalau ada orang yang melakukan atau mengeluarkan statement tersebut, kira-kira pendapat Ustadz seperti apa? Monggo Ustadz. Oke, ya. Terima kasih, pertanyaan baik sekali. Jadi sekarang ini kan situasinya sampai dikatakan pandemi ya. Jadi musibah atau wabah virus corona, atau dikatakan juga COVID-19. Yang menentukan apakah wabah ini dikatakan wabah kemudian dikatakan darurat itu ahlinya. Jadi dalam hal ini pemerintah lewat orang-orang yang memang ahli untuk mengatakan bahwa sekarang ini kondisinya kondisi darurat. Nah, kemudian dijelaskan berbagai macam bagaimana penularan, penyebaran virus corona itu. Itu juga ahlinya yang menjelaskan. Kemudian bagi orang-orang yang beragama Islam yang menunaikan ibadah sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat tarawih, itu orang yang mengatakan, menjelaskan adalah juga ahlinya, yaitu para ulama yang memang punya kemampuan untuk mengkaji masalah-masalah agama. Bagi yang tidak mampu, ya mengikuti aja. Tadi masalah sholat dengan jarak. Karena sudah dikatakan bahwa penyebaran dan penularan itu bisa dihindari dengan jarak itu. Nah, karena itu sholat berangkat dari itu, maka dilakukan dengan cara mengambil jarak. Kenapa seperti itu? Ya karena darurat itu tadi. Jadi kalau sudah darurat, sebenarnya apa yang biasanya tidak boleh jadi boleh. Saya kira itu. Jadi tidak masalah karena memang menurut ahlinya penularan atau penyebaran itu menggunakan jarak itu. Kalau berdekatan itu akan mudah tertular, kalau pakai jarak tidak. Saya kira gitu, Pak. Ya, saya kira demikian jawaban dari Ustadz Hamdan Hambali terkait dengan pertanyaan dari Mbak Fahma dari Temanggung ini Ustadz, yang pada sore hari ini ikut menyaksikan tayangan kita live streaming langsung dari studio pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta di Gedung Kuning ini. Selanjutnya ada lagi nih Ustadz pertanyaan dari channel YouTube kita ya. Di kajianmu ini bahwa dari Bapak Muhammad Ali Said yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, terkait dengan sodakoh, bagaimana penjelasan terkait ayat sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu sayangi, di dalam surat Ali Imran ayat 92 Ustadz. Ini ada ayat dalam Ali Imran ini yang kemudian di dalam diterjemahkan bahwa sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu sayangi. Terima kasih
Bapak yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi menurut yang saya pahami, pertama, orang yang punya kemampuan, tadi sudah saya sampaikan, itu mengeluarkan zakat. Bagi yang belum, ya dengan infak atau sedekah. Nah, terkait dengan ayat tadi, kalau sedekah atau infak itu jangan yang memang sudah tidak disenangi, umpamanya saja mestinya dia itu bisa memberi infak berupa uang 100.000, tapi kemudian ngambil 1.000 saja, itu yang sudah sobek, jadi yang sudah tidak disenangi. Nah, yang kedua, makanan. Ya makanan itu kalau mau disedekahkan yang masih enak, dan orang yang mensedekahkan itu juga masih mau makan. Jangan kemudian sudah hendak enak baru disedekahkan. Jadi itulah yang menurut saya yang dimaksudkan. Apa yang disedekahkan itu memang dirinya masih memerlukan disedekahkan, atau lebih baik lagi dipilihkan yang memang enak, bahkan melebihi dari apa yang dia miliki. Itulah yang saya kira yang dimaksud dengan orang yang serba sisa yang disedekahkan, memang itu nggak akan dapat kebaikan. Bahkan nanti akan menjadi mencemoohkan orang yang disuguhi sedekah itu, komentarnya kayak gini kok disedekahkan. Jadi memberikan sedekah itu harus yang terbaik begitu Ustaz ya? Ya harus pilih yang terbaik. Saya kira gitu. Ya, saya kira panjang dan cukup jelas tadi Ustadz Hamdan Hambali menjawab pertanyaan tentang dari Mas Muhammad Ali Said, bahwa kita itu harus mensedekahkan, belum akan mendapatkan manfaat ketika kita belum mensedekahkan apa-apa yang kita sayang Ustaz ya. Bahwa memang dalam Al-Quran juga diperintahkan bahwa alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadimin al ghaidha wal afina 'anil nas ya. Memang ketika perintah ini untuk bersedekah itu memang dalam keadaan lapang dan sempit. Mungkin pada saat-saat seperti sekarang ini Ustaz ya, yang justru insya Allah pahalanya besar ya, karena sama-sama kita merasakan kesempitan. Justru kita ketika dalam keadaan kesempitan bisa berbagi kepada orang lain, tentu ini insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun antum sekalian berada yang menyaksikan tayangan tausiah online Ramadan dari studio pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, yang alhamdulillah bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita bersama Ustadz Hamdan Hambali, yang semoga Allah menjaga beliau. Dengan tadi sudah cukup jelas beliau menyampaikan hadis tentang seseorang yang diibaratkan sebagaimana orang asing, yang ketika dia pagi hari maka tentu dia harus mempersiapkan dan tidak memperdulikan ketika di pagi hari, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir tentu mempersiapkan segala sesuatunya dengan segala persiapan yang sebaik-baiknya untuk kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memanggil kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu mengingatkan pada sore hari ini kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah bahwa tausiah online ini kita selenggarakan tiap hari di bulan Ramadan. Maka bagi yang mengikuti siaran kita melalui channel di YouTube, dalam channel YouTube kita di Kajianmu, maka jangan lupa untuk like, subscribe dan share-nya. Dan insya Allah di besok dan hari-hari mendatang akan kita hadirkan kembali ustadz-ustadz kita, para asatidzah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema ataupun judul yang mungkin lebih bervariasi Ustadz. Nah, demikian tayangan kita atau kajian kita tausiah online Ramadan 1441 Hijriah. Dengan kata terakhir saya sampaikan kepada Ustadz Hamdan khususnya ini jazakumullah khairan katsira atas nasihatnya Ustadz, atas tausiahnya pada sore hari ini.
wa nas'alullahi ta'ala ayyafazkum ayyarfa' darajatikum fil jannah insyaallah. Dan kami juga bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada kaum muslimin dan pemirsa semuanya, semoga Allah berikan kekuatan iman kepada kita baik lahir maupun batin sehingga kita mampu menjalani atau COVID-19 sehingga kita berhasil di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian tausiah bulan Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Saya Fadlun Amin dan Ustadz Hamdan Hambali mengakhiri tausiah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.